Oke, recordingnya sudah jalan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Baik dari fisika maupun geofisika. Ya, selamat datang di tutorial Matfish yang Matfish 2 kedua ya. Ya, jadi ya sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Baiklah, malam hari ini ya, ini sudah tampak kan papannya? Sudah, Mas. Sudah ya, oke. Ya, jadi malam hari ini saya rencananya akan membahas 4 ya. Jadi teman-teman di kelas sudah mempelajari mulai dari direct Fourier, kemudian transformasi Fourier, transformasi Laplace, dan ada lagi satu tambahan ya tentang integrated vector method ya. Tapi untuk malam ini ya kita coba selesaikan dulu yang 3 yang pertama ya. Kalau yang keempat itu kalau sempat. Oke, ini saya tulis tangan semuanya. Ya, jadi mohon maaf apabila tulisannya jelek ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Oke, mula-mula kita bahas dulu direct Fourier. Apa itu direct Fourier? Direct Fourier itu adalah fungsi periodik yang tersusun atas fungsi sin dan cos yang tak terhingga jumlahnya. Jadi itu bentuknya ya, seperti namanya deret ya. Jadi deret itu ya bisa penjumlahan atau perkalian ya. Tapi kalau di sini ya deretnya berbentuk sum atau penjumlahan. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat bahwa bentuk umum direct Fourier itu adalah seperti ini. Ya, Ft itu sama dengan A0 per 2 tambah sigma dari N bukan ya sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga AN cos 2πn per T besar kali T tambah ya, sigma terus sum dari N sama dengan 1 sampai tak hingga Bn sin 2πn per T besar kali T. Di mana T besar itu adalah periode ya. T besar ini adalah periode dan T kecil ini di dalam kurung ini bisa diganti dengan X ya. Itu tergantung soalnya. Jadi ada yang minta fungsi fx, ada yang minta fungsi ft ya. Sebenarnya sama saja. Yang penting adalah gimana caranya kita mengerjakan gitu ya. Oke, selain kita harus mencari periode ya, kita juga harus menentukan apa namanya konstanta-konstanta dari direct Fourier tersebut. Jadi ada 3 ya konstantanya. Yang pertama ada A0 ya, yang kedua adalah AN, yang ketiga adalah BN ya. Jadi ada 3. Dan ini sudah saya tuliskan dengan jelas ya. Jadi untuk A0 itu adalah 2 per T, integral dari T0 sampai dengan T0 plus T besar, Ft dt ya. Kalau AN dan BN tinggal ditambah saja fungsi cos dan sin. Ini mengingatnya kayaknya gampang ya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja ini pasangannya AN dengan cos, ini AN dengan cos, BN dengan sin, BN dengan sin. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, rasanya belum ya. Oke, jadi gini ya, kalau misalkan nih, aku nanya misalnya, ada pertanyaan atau enggak, kalau misalnya selama 10 detik nggak ada yang nyaut, ya aku anggap nggak ada pertanyaan, ya. Supaya nggak terlalu lama memakan waktu. Oke, sepertinya belum ada ya, maka kita langsung ke contoh soal ya. Oke, jadi yang pertama ya, teman-teman ngelihatnya di atas dulu ya, dari atas dulu, jangan langsung ngelihat ke semuanya. Cukup ngelihat yang di atasnya dulu. Ya, jadi ini ada ft, ya fungsi f yang bergantung pada t. Nah, dia bernilai 1 ya untuk 0 ya untuk t di antara 0 sampai dengan pi. Jadi ini. Ya, jadi kita hanya mengambil bagian periodik saja ya untuk deret Fourier itu. Ini biasanya deret itu bisa berulang-ulangnya seperti ini. Tapi kita hanya ambil yang periodik ya. Periodik itu ya dari sini ya. Ya, yang saya lingkarin biru ini. Ya. Nah, ini satu periode ya. Nah, kita lihat di satu periode ini, ya, dia bernilai 1 untuk T di antara 0 sampai dengan pi. Kemudian bernilai 0 dari T sama dengan min pi sampai dengan 0. Ini 0, ya. Di sini 0. Ya, ini satu periode dan akan terus berulang ya, akan terus berulang mau ke kiri maupun ke kanan ya. Ya bisa dilihat seperti itu. Ini satu periode itu dari yang sini
sampai dengan yang ini ya. Itu satu periode. Ya, maka di sini kita lihat T0-nya itu adalah T mula-mula dari periode tersebut, yaitu min pi, ya. Kita ambil min pi yang paling kiri. Terus periodenya adalah dari min pi sampai dengan pi. Berarti pi min min pi berarti 2pi. Ya. Periodenya seperti itu. Nah, setelah itu kita sudah menentukan periode nih. Barulah kita bisa menentukan konstanta-konstanta direct Fourier-nya. Nah, konstanta pertama adalah A0. Ya, A0 tadi apa? 2 per T besar, 2 per periode. Ya. Berarti kan 2 per 2pi, dari T0 sampai, integral dari T0 sampai T0 plus T. Artinya dari ya, T0-nya tadi min pi sampai dengan min pi plus 2pi. Ya. Atau min pi sampai dengan pi. Ya. Atau gini saja ya. Teman-teman nggak usah lihat rumus ini, nggak apa-apa, tapi lihat aja kita mulainya ambil dari mana ya. Misalkan kita ngambil periodenya dari min pi dan sampai dengan pi. Berarti min pi ini otomatis jadi batas bawah dan pi jadi otomatis jadi batas atas. Ya. Seperti itu gampangnya. Dan ft dt ya. Nah, karena di sini ya ada pembagian, ada 2 cabang ya, tergantung interval. Jadi ya kita tentu saja harus bagi juga integralnya ya. Ya dari 0 sampai dengan pi dan dari min pi sampai dengan 0 gitu ya. Nah, ini teman-teman sepertinya sudah belajar di kalkulus 2 ya. Dan ternyata dengan mudah ya, karena ini 0 otomatis ruas kanan ini habis ya, hilang gitu. Maka yang tersisa adalah ruas kiri seperti integral dt ya, berarti ini gampang sekali, hasilnya adalah seperti kali pi min 0 sama dengan 1. Berarti kita dapatkan konstanta yang pertama A0 sama dengan 1. Nah, untuk yang AN, berarti caranya sama, tinggal teman-teman substitusi saja T-nya berapa, yaitu 2pi, batas atas dan bawahnya sama, berarti min pi sampai dengan pi, FT-nya juga sama, ya. FT-nya juga sama, terus ya tinggal ditambah cos-nya saja, dan di dalam cos ini, ya ada 2pn per T. Ya, jadi 2pn-nya kita tidak substitusi dengan apapun ya. Yang kita substitusi itu adalah hanya periode saja yang warna merah ini aja. Ya aku sengaja bedain warnanya. Ya, jadi yang kita substitusi hanyalah periode ya. Jadi hasilnya adalah integral ya, seperti integral dari 0 sampai dengan pi 1 dikali cos ya 2pi-nya bisa dicoret ya. 2pi sama 2pi ini bisa dicoret atas bawah ya, berarti sisa nt ya di dalam kurung cos nt dt ya. Nah, kenapa ini dari 0 sampai dengan pi? Ya tadi itu. Karena kan ya sebenarnya kan dari min pi sampai dengan pi. Tapi untuk batas dari min pi sampai dengan 0 itu nilainya 0. Kita hanya ambil untuk 0 sampai dengan pi. Makanya di sini batasnya berubah. Ya sebenarnya sama seperti yang sebelumnya ya. Dan bisa kita peroleh. Kita bisa peroleh ini. Seperti bla 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 ya. Ini tinggal teman-teman silakan dibuktikan ya. Nih, maka kita peroleh karena sin pi maupun sin 0 ya. Sin pn dan sin 0 itu nilainya 0, berarti an sama dengan 0 gitu. Dan untuk dn ya ini sama saja caranya, tinggal cosnya diganti sin ya sampai di sini. Sampai seperti dari 0 sampai pi sin nt dt ya. Maka kita peroleh ya, karena integral sin jadinya min cos kan, min cos, jadi min seperti n cos nt dari 0 sampai dengan pi ya. Nah kita peroleh seperti ini. Nah ini kita harus hati-hati ya. Nah ya kita harus hati-hati di sini. Kenapa harus hati-hati? Pertama karena di sini ada np ya. N ini ya nilai cos np itu bisa ada 2 macam ya. Bisa bernilai 1 ataupun min 1 ya. Jadi cos np itu bisa bernilai 1 atau min 1 tergantung dari n-nya. Kalau n-nya itu ganjil, berarti misalkan n-nya kita ambil 1 ya, berarti cos pi. Cos pi berarti kan sama dengan min 1 ya. Berarti kalau untuk setiap n yang ganjil maka jadi nilai cos np untuk n yang ganjil itu nilainya adalah min 1. Nah, ini n ganjil ya. Sebaliknya kalau n-nya genap, misalnya kita ambil 0 gitu, jadinya cos 0 itu nilainya 1. Berarti
cos NP akan bernilai 1 jika N-nya genap. Ya. Itu adalah asal-usulnya ya. Nah, jadi kita lihat sekarang di sini. Kalau misalkan N-nya ganjil, maka cos NP nilainya min 1. Maka 1 min 1, 2 kan? Berarti 2 per Pi kali N. Ya. Makanya kalau N-nya ganjil, maka nilai ini ya, nilai semua ini adalah 2 kali Pi per 2 per Pi N. Kalau N-nya ganjil. Tapi kalau N-nya genap bagaimana? Kalau N-nya genap, berarti cos NP-nya nilainya 1. Berarti 1 dikurangin 1 hasilnya 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Maka suku ini yang mau kutandai merah ini, itu nilainya 0 untuk N-nya genap. Maka ya dengan informasi-informasi tadi ya mulai dari A0, kemudian AN, kemudian nilai BN ya, kita bisa mensubstitusi ke deret Fourier, persamaan deret Fourier yang ini. Ya, yang atas ini FT bla 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 ya. Jadi A0-nya tadi 1 berarti setengah ya, A0 per 2 tambah sum dari N sama dengan 1 sampai hingga untuk BN. BN-nya berapa? Yang ini ya, BN-nya adalah ini. Kita cukup ambil yang positif saja, kita nggak perlu ambil yang 0 ya. Ya, 2 per Pn kali dengan sin ya, karena di sini ada sin, ada sinnya. Ya, ada sinnya berapa? Sinnya 2 Pn per 2 Pi kali T, karena tadi periodenya 2 Pi ya. Kita tinggal coret ini ya. Dan untuk N sama dengan ganjil ya, ini kita harus perhatikan ya. Ini harus diperhatikan, jangan sampai kelupaan. Kalau kelupaan ini hasilnya fatal, ya. Jangan sampai. Nah, terus FT sama dengan setengah tambah, ya ini karena 2 per Pi ini adalah konstanta, kita bisa keluarkan dari sum, ya jadinya 1/n sin NT, dengan syarat, masih dengan syarat N-nya sama dengan ganjil ya. Atau kok kita misalnya nggak mau nih, kita tambahin syarat N ganjil, ya kita bisa ngakalinnya seperti ini ya. Jadi kita bisa menuliskan bahwa, ya ini salah satu trik ya, jadi FT itu sama dengan setengah tambah 2 per Pi kali ya ini N sama dengan 1 sampai hingga. Nah, kita bisa ubah bentuk ini supaya N supaya untuk berapapun nilai N ya, yang di bawah sini penyebut ini dan yang di dalam sini itu selalu bernilai ganjil. Ya gimana caranya? Ya kita bisa menggantinya dengan 2N plus 1 contohnya. Nah, ini kan akan selalu bernilai ganjil ya untuk N berapapun nilai N. Ini juga di dalamnya kita bisa ganti dengan 2N plus 1 kali T ya. T sin 2N plus 1 kali T. Atau ya bisa juga kalau mau 2N min 1 juga sama saja. Ini kan 2 per Pi sum dari N sama dengan 1 sampai 3, berarti 1 per 2 N min 1 sin 2N min 1 kali T. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi ada 2 cara. Atau mau yang pertama juga nggak apa-apa, silahkan. Yang penting jangan lupa tambahkan N ganjil. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau saya belum ada, Mas. Belum ada ya? Oke. Yang lain bagaimana? Apakah sudah jelas? Oke, harapannya udah jelas ya, karena nggak ada yang respon juga. Oke, ya ternyata memang gampang sekali ya. Jadi nggak perlu takut ya, kan kesulitan. Ya. Di sini ternyata gampang sekali. Dan kalau misalkan saya coba ngeplot, ya, ini saya ngeplot pakai Desmos, ya, di Google ada. Ternyata bentuk seperti ini ya. Jadi ini bentuk deret Fourier-nya. Ya. Nah mirip dengan, ya bisa dilihat, bisa dibandingkan dengan grafik yang semula ya. Ini square pulse ya, atau gelombang kotak. Ya mirip kan bentuknya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Fourier ini merupakan deret pendekatan ya, pendekatan untuk fungsi kita semula. Ya, kita mengubah fungsi kita yang semula menjadi bentuk periodik. Ya. Dia seperti ini. Kalau misal kita tambah terus sukunya, misalnya ini setelah ini apa? 1/9 sin 9T, 1/11 sin 11T, dan seterusnya. Ya sudah sampai 30-an atau 40-an itu bakal semakin rapi gitu, semakin rapi mendekati ini. Ya. Jadi itu penerapan dari deret Fourier. Biasanya banyak digunakan di teknik ya. Kalau di MIPA kayaknya kita cuma
harus tahu gimana cara ngitungnya, tapi kalau aplikasi kayaknya enggak. Oke, ada pertanyaan? Oke, berarti belum ya. Oke, kita lanjut. Ini suara saya masih kedengaran kan? Masih terdengar, Mas. Masih ya? Oke, oke. Thank you. Nah, kemudian ini sekedar tambahan tentang kompleks form ya. Jadi ada ya bentuknya sama ya, ada C, tapi bedanya di sini ada C0, ada Cn dan C min n ya. Udah saya kasih keterangannya, di sini ada I, kalau ada I pasti bilangan kompleks ya. AN, BN, cara mencari AN dan BN itu sama dengan yang tadi, cuma di sini perbedaannya ya ini ada C0, Cn dan C min n. Ya untuk ini aku nggak ngasih contoh, ya, tapi nanti silakan teman-teman dipraktekin aja ya itu, tapi juga rasanya nggak akan keluar juga karena nggak pernah kelihatan juga dosen menjabarkan ini hanya sekedar info tambahan. Oke, kemudian kita masih membahas direct Fourier tapi untuk fungsi non periodik. Nah, apa itu fungsi non periodik? Ini saya ambil dari buku Riley dan Hobson, ya ini sangat bagus bukunya untuk membahas ini. Jadi kita sudah belajar tentang representasi Fourier yang kadang-kadang bisa digunakan untuk fungsi non periodik ya. Contohnya adalah seperti ini ya. Untuk fx sama dengan x pangkat 2 x kuadrat untuk 0 untuk x dari 0 sampai dengan 2 gitu. Berarti hanya sebatas ini gitu, hanya sebatas ini. Dari hanya sebatas ini ya. Nah, tentunya ini bentuk fungsinya tidak periodik ya. Kenapa tidak periodik ya? Ini kan nggak ada pengulangannya ya. Nah, sekarang kita akan cari cara gimana caranya supaya fungsi ini bisa berulang. Ya, salah satu caranya adalah dengan mengekspansi fungsi tersebut ya untuk rentang yang lebih luas. Meskipun di soal hanya diminta dari 0 sampai dengan 2, tapi kita perluas ya. Ya, seperti ini pada grafik ini ya. Yang putus-putus ini merupakan bentuk ekspansi ya. Nah, kita bisa lihat yang merupakan satu periode ya dari min 2 sampai dengan 2 gitu. Ini adalah periodenya atau disimbolkan L ya, bisa L bisa T ya, sama saja ya. Nah, ini selebihnya ini nanti tinggal dibaca, intinya itu. Yang penting kita tahu adalah fungsinya dan periodenya ya. Ya, intervalnya ini ya min 2 sampai dengan 2, periodenya T-nya sama dengan 4. Maka kita bisa cari A0, AN, dan BN ya dengan cara yang sama. Ini cuma permainan integral ya. Nah, di sini kan ya ini untuk AN 2/4 X kuadrat ya. Jadi kan fx-nya X kuadrat terus cos 2πn per T periodenya 4 X dx ya. Ya karena ini fungsinya fx ya, maka kita ganti pakai X ya, bukan T ya. Ya simple seperti itu. Ya, ini juga sama BN X kuadrat pasangannya sin ya, isi kurungnya sama ya. Nah, di sini untuk yang AN ini ada persoalan integral X kuadrat cos Pn per 2x dx. Nah, ini gimana caranya supaya mendapatkan ini? Silakan teman-teman buktikan karena ini adalah pelajaran di kalkulus 2, bukan di matematika fisika 2 ya. Jadi tugas saya di sini hanya menjelaskan direct Fourier ya, bukan menjelaskan teknik perintegralan. Silahkan teman-teman buka bukunya di kalkulus 2 atau bisa juga cek integral kalkulator di Google ya, ada websitenya. Dan seperti biasa ya, untuk sementara kita terima dulu hasilnya seperti ini. Dan ya sekali lagi kita harus hati-hati karena ini ada N. N-nya untuk genap dan ganjil hasilnya akan beda. Ya seperti tadi, kalau N-nya genap, maka cos Pn-nya 1. Kalau N-nya ganjil, cos Pn-nya adalah min 1. Jadi ada 16 per Pi kuadrat N kuadrat untuk N genap, dan min 16 per Pi kuadrat N kuadrat untuk N ganjil. Atau kita bisa sederhanakan lagi jadi seperti ini. Ya, 16 per Pi kuadrat N kuadrat kali min 1 pangkat N-nya. Dimana ya bisa dibuktikan kalau N-nya genap, maka min 1 kuadrat, misalkan itu hasilnya 1 ya. Kalau N-nya ganjil, maka min 1 pangkat N itu hasilnya min 1. Dan, nah di sini Bn ini X kuadrat sin bla 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 di X sama dengan 0. Kenapa 0? Karena sin itu adalah fungsi ganjil ya. Tentunya teman-teman mungkin udah pernah dengar fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Oke, kalau fungsi genap,
Ya, fungsi genap itu ya f min x sama dengan fx. Ya. Tapi kalau fungsi ganjil, ini definisi umum ya. Fungsi ganjil maka f min x sama dengan apa? Ada yang masih ingat nggak? Min min fx ya. Fx. Ya, betul. Jadi fungsi ganjil min fx ya. Jadi karena ini ya, karena pada dasarnya integral ini kan 2 dari min 2 sampai dengan 2 kan kita bisa pecah jadi 0 sampai dengan 2 tambah min 2 sampai dengan 0. Ya ini pun ini bisa pecah ya, kita bisa pecah lagi jadi 0 min, kalau kita balik berarti kan ya tandanya kita berubah. Ya, ini kan rentangnya sama ya, maka kalau fungsi genap, ya kalau fungsi genap ini sama dengan 2 kalinya 0 sampai dengan 2, tapi kalau fungsi ganjil itu sama dengan 0. Ya seperti itu kurang lebih. Ya itu ya kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai fungsi ganjil genap, ya pada ujung-ujungnya juga ujian teman-teman nggak boleh nulis kayak gini, harus nulis ngejabarin lengkap ya. Tapi ya ini sebagai ngecek aja, cara mengecek saja. Dan ini ya untuk tulisan proof ini nanti silakan teman-teman membuktikan ya sebagai bahan berlatih. Oke, kita bisa lanjut. Oke, untuk deret Fourier-nya ya berdasarkan apa yang sudah kita ketahui, A0-nya 8/3, berarti A0/2, berarti 4/3, tambah sigma dari N sampai dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, di sini kan karena BN-nya 0, ya berarti kita cuma pakai AN-nya saja. Kalau AN tadi pasangannya apa? Cos ya, cosinus ya. Berarti ini ya 16 per pi kuadrat N kuadrat min 1 pangkat N cos. Ya isinya sama ya, sama yang ini ya. Berarti Pn per 2x. Nah, ini Pn per 2x. Nah, di sini pun kita harus tetap tuliskan dari x sampai dengan x di antara 0 sampai dengan 2 ya. Kenapa? Karena tadi persyaratan awalnya ya hanya dari sini gitu. Cuma kita mencari deret periodiknya dengan bantuan ekspansi ya untuk menjadikannya deret Fourier. Tapi setelah kita dapatkan deret Fourier-nya, kita harus batasin dari x lebih besar dari 0 sampai dengan 2 sampai dengan 2 ya, betul sudah. Ya. Seperti ini. Oke, di sini salah ya. Harusnya ini tidak ada tanda sama dengannya di sini. Nah, ini. Ya, ini karena di grafiknya aku nggak ngerti ya cara ngebatasin ini. Jadi sebenarnya yang diambil itu cuma ini ya. Dari sini ya sampai dengan sini ya. Ya kita ambil cuma yang ini aja. Yang sisanya bisa diabaikan ya. Kita hanya ambil yang di zona ini saja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Mas. Belum ya? Oke. Kita lanjut ya. Oke, kalau misalnya pengen nanya lewat kolom chat juga aku pasti dengar ya, ada notifnya gitu. Silahkan ya. Aku nggak bisa on mic. Oke, berikutnya kita bahas teorema Parseval. Nah, ini ada part satunya. Kenapa part 1? Ya, tentu saja karena ada part 2 gitu ya. Ya, jadi teorema Parseval ini lanjutan dari deret Fourier ya. Oke, teorema Parseval ini memberikan sebuah jalan yang sangat bermanfaat untuk mengkaitkan antara koefisien-koefisien Fourier ke fungsi yang akan mereka deskripsikan. Dan ini ada fungsi konservasinya, hukum konservasi seperti ini bunyinya ya, jadi tinggal dilihat saja. Ini dari buku Riley. Ya, seper L. Ya, L ini sama dengan periode ya ini. Dan ini tak lain dan tak bukan adalah periode, ini juga periode. Ya, jadi tidak usah dibingungin ya. Fx kuadrat ya, ini ya fungsinya gitu ya. Oke, ini kita harus kasih tahu sesuatu dulu. Jadi ini bukan mutlak ya. Ini adalah bentuk normalisasi ya. Artinya apa? Karena fx ini nggak selamanya fungsi real ya, tapi bisa juga fungsi kompleks. Nah, fungsi normalisasi itu maksudnya ada seperti ini. Jadi ini fx konjugat dikali dengan fx. Ya, kayaknya teman-teman udah belajar ya apa itu konjugat di Matematika Fisika 1. Silakan dibuka lagi bukunya. Dan untuk ya ini untuk kasus ini secara umum ya. Tapi untuk fx-nya real, kalau fx-nya real
maka fx konjugat itu sama dengan fx. Maka normalisasi dari fx itu adalah sama dengan fx kuadrat. Nah, itu kalau untuk fx-nya real. Kalau untuk kompleks ya seperti ini ya, ada konjugatnya. Itu sama dengan sum dari L sama dengan min taingga sampai dengan taingga untuk CR kuadrat. Jadi sekali lagi normalisasi ya, karena CR bisa jadi bilangan kompleks. Itu sama dengan setengah A0 kuadrat tambah setengah kali sum R sama dengan 1 sampai taingga untuk AR kuadrat tambah BR kuadrat. Ini A0, AR, dan BR ini sebenarnya sama dengan koefisien-koefisien yang ini ya, yang tadi ini. Yang ini. Ya, cuman kita ganti aja N dengan R ya, sama saja, cuma notasinya yang berubah. Ya, nah kegunaannya apa sih teorema Parseval tuh? Jadi seperti ini, misalkan ada soal, gunakan teorema Parseval dan Dirac-Fourier untuk fx sama dengan x kuadrat ya dari yang tadi itu untuk menghitung sum dari R sama dengan 1 sampai taingga untuk R pangkat min 4 atau seper R pangkat 4. Oke, berarti langkah pertama ya tentu saja kita kerjakan dari ruas kiri dulu, baru kita beranjak ke ruas kanan ya. Jadi sebenarnya yang dipakai itu ya cuman ruas kiri, ini ruas kiri, dan ruas yang kanan ini ya. Jadi yang tengah ini biasanya bisa diabaikan. Biasanya bisa diabaikan. Ya, jadi seperti itu. Jadi mula-mula kita cari dulu ya, nilai rata atau normalisasi untuk fx ini ya. Fx-nya tadi apa? Ya, x kuadrat. Berarti kan x kuadrat pangkat 2 ya, karena x ini real. Ya, ini karena ini real, maka normalisasinya sama dengan kuadrat dari fungsi tersebut. Ya, jadi x kuadrat pangkat 2, x pangkat 4 ya. X pangkat 4 dx ya. Ini teman-teman tinggal ngikutin ya, L-nya tadi kan apa? 4 ya. Periodenya 4 sama dengan, ya ini hasil integrasinya 16/5 ya. Silahkan dibuktikan ya. Oke, saya lupa kasih tanda proof di sini. Ya, proof. Oke. Nah, sekarang kita lihat ruas kanannya ya. Ruas kanannya yang mana? Yang ini ya, dari setengah A0 kuadrat. Ya, kita tinggal masukin aja. A0-nya tadi berapa? 4/3. A0-nya 8/3, tapi ada kali setengah, berarti 4/3 kuadrat, tambah setengah. Tadi apa? AR-nya sama dengan, ya ini ya. AR-nya tadi sama dengan, nih. Sama dengan ini. Ya. Tapi karena dikuadratin, berarti kan ini 16 kuadrat, pi pangkat 4, n pangkat 4, min 1, pangkat 2n, mau berapapun nilai n itu pasti hasilnya 1 ya. Itu. Jadi di sini kita hilang suku min 1 pangkat 2n-nya hilang ya, karena min 1 pangkat 2n sama dengan 1 ya. Untuk berapapun n. Ya, saya bilang n sama dengan bilangan asli ya. Nggak usah dia bilangan asli, bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Nah, seperti itu. Terus, ya, seperti ini. BN-nya 0, bisa diabaikan. Dan dari sini kita bisa peroleh, ya. Jadi, kita samakan ini ya, antara persamaan atas dan bawah. Nih, kita samakan. Ya, jadinya kan 16/5 sama dengan, berapa tuh, 16/9 tambah setengah kali 16 kuadrat per pi pangkat 4 gitu kan. Terus sigma dari R sama dengan 1 sampai taingga untuk seper R pangkat 4. Nah, dapatlah seperti ini. Ya, ini tinggal dihitung aja, pasti teman-teman bisa mengerjakan ini. Ini sekali lagi, ini proof. Ini sudah saya bantu perhitungannya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau aku ngomong terlalu cepat, tolong dikasih tahu ya. Jangan sampai hanya aku sendiri tok yang ngerti. Kesedih. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, karena belum ya, karena masih pada diam-diam, berarti aku anggap belum. Ya, ini memang materinya ternyata udah ganti ya ke transformasi Fourier ya. Kita memang lebih sedikit, karena memang ya, di kelas itu kayaknya agak panjang ya. Dan PPT-nya juga kulihat berjubel ya, tapi ternyata yang dipakai nggak sebanyak itu gitu. Jadi sih aku cuma bantu menyederhanakan gitu, supaya bisa lebih cepat pahamnya. Oke, yang kedua,
ada transformasi Fourier, ya. Nah, di sini sudah ada definisi transformasi Fourier kayak gimana ya. Jadi F omega ini kenapa ada tanda tilde ya, bukan ya, ini itu tilde ya. Ya, seperti ini tulisannya. F omega tilde itu sama dengan 1 akar 2pi integral dari min tak hingga sampai dengan tak hingga ft ya e pangkat i omega t dt ya. Ini untuk transformasi maju. Kemudian ada transformasi baliknya, yaitu ft sama dengan 1 akar 2pi dari integral minus tak hingga sampai dengan tak hingga f omega tilde e pangkat i omega t d omega. Nah, jadi transformasi maju itu kita mencari f omega tilde dari ft, sedangkan transformasi balik itu kita mencari ft dari f omega tilde. Nah, sekarang ada contoh soal. Ya, ini fungsinya bisa kita lihat ya, ini ternyata bentuknya mirip ya, sangat-sangat identik ya. Ini dari 1 akar 2pi-nya sama, f-nya tinggal kita ganti saja tergantung kebutuhan, dan ini eksponensialnya. Kalau untuk transformasi maju dia negatif, transformasi balik positif. Ya, dt d omega tinggal menyesuaikan dari ft ya. Dari ft atau omega ya. Tinggal menyesuaikan saja. Ya. Kemudian ya contoh soalnya, carilah transformasi Fourier dari ini distribusi Gauss ternormalisasi yang fungsinya seperti ini, tinggal kita pakai saja ya. 1 tau akar 2pi eksponen min t kuadrat per 2 tau kuadrat. Ya, eksponen itu maksudnya adalah e pangkat. E pangkat berarti ini e pangkat min bla 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 ya. Untuk t dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, sekarang ya tinggal kita berarti kan cari transformasi majunya ya. Dari ft kita ingin cari f omega tilde. Caranya gimana ya? Kita gunakan persamaannya pertama atau 13.5 ini. Ya tinggal kita substitusi saja ya, ft-nya adalah ini, semua ini kita substitusi masuk ya. Terus di sini, nah di sini kan eksponennya, karena eksponen kali eksponen kan berarti nanti pangkatnya dijumlahkan. Nah, terus ini dari mana? Kadang di buku tuh suka lompatnya pun keterlaluan ya. Nah, makanya di sini saya akan bantu teman-teman dengan cara menurunkannya. Itu. Jadi ingat, di sini ada sifatnya. Ini integral Gaussian. Ya, jadi misalkan ada eksponen min u kuadrat du dari 0 sampai dengan tak hingga itu sama dengan akar pi per 2. Ini pembuktiannya dari mana, Mas? Tidak saya lakukan di sini ya. Tapi nanti teman-teman akan ketemu di matfiz 3. Untuk sementara dipakai saja dulu ya. Dan ini kita menggunakan ini ya bantuan apa namanya ini? Polinomial ya. Ya a plus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2b plus b kuadrat, ya udah khatam semua ya. Ya, harusnya udah khatam semua nih. Nah, kemudian yang kita ingin selesaikan itu yang ini, yang jadi pokok pemasan, kenapa kok bisa eksponen bla 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 kali eksponen min i omega t bisa jadi seabrek ini gitu kan. Nah, jadi mula-mula kita, nah karena ini perkalian, jadi ini dijumlahkan ya. Nah, di sini saya sengaja keluarkan faktor min 1/2 tau kuadratnya gitu ya. Jadinya ini sisanya t kuadrat tambah 2i omega tau kuadrat t. Ya. Oke, sampai sini paham nggak? Tolong dong satu orang ngejawab. Paham nggak sampai sini? Sampai centang biru ini. Wah, pada diam semua. Oke ya. Aku takutnya kok diam semua nanti akunnya keputus atau apa gitu jaringannya. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya ya saya akan melakukan teknik yang namanya pelengkapan kuadrat, melengkapkan kuadrat. Ya, supaya kita bisa mendapatkan bentuk a plus b ini. Ya gimana caranya? Ya kita sudah dapat nih t kuadrat tambah bla 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 kali t. Ya ini sudah. Berarti kita sudah dapat dua suku yang pertama ini. Ya di mana A-nya adalah T dan B-nya adalah I omega T, I omega tau kuadrat. Berarti yang kurang apa? Yang kurang adalah B-nya, B kuadratnya yang kurang.
Ya, ini yang kita cari di sini, yang kita berusaha buat di sini. Ya, ini yang aku warnain merah itu adalah suku yang ku tambahin ya. Nah, jadi ya ini kan kalau plus I omega T tau kuadrat, kuadrat ini min sama hal yang sama, berarti kan ini hasilnya 0. Itu ekuivalen dengan persamaan yang di atasnya. Nah, yang kita pakai untuk melengkapkan kuadrat itu yang ini. Yang ini yang penting. Nah, yang ini yang kita pakai sehingga ya yang aku garis bawahin hijau ini menjadi T tambah I omega T I omega tau kuadrat ya, berarti kan T plus I omega tau kuadrat ya, A plus B kuadrat ya, sesuai dengan ini. Dan sisanya yang ini, yang min ini, ya berarti kan ini tinggal saya pisahkan toh, karena min kali min berarti kan plus ya, berarti sisanya adalah 1/2 tau kuadrat kali I omega tau kuadrat kuadrat. Ya ini saya sudah pisahkan lagi. Nah yang di sini, ya ini bisa saya sederhanakan ya. Ini tetap, ini sederhanakan. Makanya hasilnya jadi seperti ini. Ini di buku ya. Ya tiba-tiba loncat dari sini ya. Jadi eksponennya bla 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 ini ke depan. Ini setengah omega kuadrat tau kuadrat. Yang di belakang ini masih di dalam integral ya. Dari min 1/2 tau kuadrat bla bla bla. Yang ini masuk ke sini. Ya, ini bentuknya sama. Sudah aku kasih tanda panah. Ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya tadi adalah saya ingin menjadikannya seperti ini, integral Gaussian. Caranya gimana? Ya, tentu saja kita pakai permisalan-permisalan di sini. Ya. Jadi misalkan S itu sama dengan T tambah I tau kuadrat omega, yang ini ya di dalam kurung ini. Ya, itu adalah S. Berarti kan kita dapatkan DS sama dengan DT. Gitu ya. Terus kita misalkan lagi, U kuadrat sama dengan S kuadrat per 2 tau kuadrat. Berarti kita sudah ngambil ini. Yang kita ngambil ini, itu untuk U. Oke, aku kasih warna ya, supaya jelas mana yang diambil. Ini yang S. Terus ini yang U. Ini yang U. Nah, harusnya kelihatan ya. Supaya nggak bingung lagi. Ya, terus kita turunin, yang kiri turun terhadap U, yang kanan turun terhadap S, berarti 2UDU, 2S sama dengan 2SDS per 2 tau kuadrat. Yang duanya bisa dicoret kiri kanan, jadi UDU sama dengan SDT, ya karena DS sama dengan DT tadi kan, saya masukin aja toh per 2 tau kuadrat. Dan gimana caranya? Substitusi, ya. Kan ini kita sudah dapat nih, yang di dalam kurung besar nih, yang warna hijau nih, U kuadrat. Berarti kita langsung dapatkan ini eksponen min U kuadrat. Minnya jangan lupa ya, hati-hati. Ya, kita nggak ngambil minnya sebagai pemisalan juga. Jadi ini eksponen pangkat min U kuadrat kali sama DT. DT kita ambil dari sini, dari persamaan yang hijau ini. Ya ini kan kita bisa ubah jadi DT sama dengan ini pindah ke atas, ke bawah. Berarti jadinya adalah 2 tau kuadrat kali U per S DU ya. Nah, kita masukin ke sini. Terus ya, ini kan sudah bentuknya ya 2 tau kuadratnya ya bisa keluar ya, tapi oke sebentar dulu. S-nya kita substitusi lagi ya. Caranya gimana? Ya kita dari sini ya. Dari sini ya kita dapatkan bahwa S kuadrat itu kan sama dengan 2 tau kuadrat U kuadrat. Ya, berarti S sama dengan akar 2 tau kuadrat U kuadrat. Makanya kita dapatkan ini. Gitu. Nah, kita masuk ke sini. Nah, terus ya udah kita coret-coret toh. U-nya habis, taunya sisa T. Oh, ya, ini teman-teman nanti lihat sendiri lah ya. Ya, jadi ini di integralnya sisa, ya sisa Gaussian kan. Sisa ini aja, ini sama dengan akar pi per 2. Ya, ya jadinya adalah, ya tinggal teman-teman hitung hasilnya ada seper akar 2pi eksponen min setengah tau kuadrat omega kuadrat. Nah, ini adalah fungsi dari F omega tilde. Kita dapatkan seperti ini. Oke. Dan kalau misalnya kita mau membuktikan, ya ini berarti kita ambil transformasi baliknya ya, ya gampang ya. Kita tinggal masukin persamaan yang kedua. Yang kedua yang 13.6. Ya, jadi seperti ini kita substitusi masuk, dan ini teman-teman kerjakan dengan cara yang sama.
Ya silahkan nanti untuk bagian ini ya saya kasih tanda proof besar, artinya untuk teman-teman berlatih sendiri. Oke? Nah, nanti akan didapatkan fungsi yang sama gitu. Fungsi yang sama. Nah, ini juga proof ya. Ini juga proof besar. Ya, sudah saya bantu teman-teman. Kan tergantung teman-teman mau dibaca atau enggak. Kalau tidak dibaca, ya rugi teman-teman sendiri. Kalau dibaca, ya teman-teman yang untung. Ya, jadi saya tidak mendapatkan apa-apa di sini ya. Tergantung teman-teman yang niat atau tidak. Gitu. Ya, termasuk yang sekarang kalau misalnya tidak mengerti atau ditanyakan sama yang tidak mengerti terus diam saja, tentunya impact-nya beda ya. Nah, itu. Oke, jadinya dengan segala macam bla 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 ini, ya silahkan teman-teman dibaca, nanti kita dapatkan kembali persamaan Ft di awal, yaitu 1 tau akar 2pi eksponen min P kuadrat per 2 tau kuadrat. Ya, sama seperti yang awal tadi, yang ini ya. Ini sama ternyata. Ya, jadi membuktikan bahwa teorema transformasi Fourier itu berlaku. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Dari saya belum ada, Mas. Belum ada ya? Oke. Ya harapannya saya ngomong kayak gini ya, berapi-api ya, supaya teman-teman tuh nggak ngantuk ya. Tapi kalau ada yang masih ngantuk ya berarti itu di luar kuasa saya ya. Berarti godaannya Mas, lebih izin kuat. bertanya. Ya silahkan, bagaimana? Yang nyari transformasi Fourier tadi. Ya, yang bagian mana? Nah, ini yang Ini, oke. setelahnya. Setelahnya, ini, oke. Nah iya, itu yang per 2pi tau itu duanya hilangnya kemana ya? Yang mana? 2pi, yang ini? Atasnya Yang ini? atas. Atasnya ini? Yang Ini ya? garis, ya yang itu, yang awal. Yang ini? Yang awal. Oh, berarti dari Yang sini 2 ya pi bingungnya. 2 pi tau yang bawah, ya penyebut. Yang penyebut ini, S-nya? Bukan. Depannya Mas, depan integral. Depan integral. Ini? Iya, itu duanya hilang kemana? Oke, pertanyaan yang bagus. Kang lihat ini dan ini. Nah, ini sama enggak? Atau udah beda? Beda. Beda ya. Oke, bagus sekali, sangat jeli berarti ya. Nah, kenapa bisa saya jadikan seperti ini? Karena E pangkat sekian, E pangkat X itu ada fungsi yang genap ya. Nah, ini catatan tambahan ya. E pangkat X itu fungsi genap. Jadi X-nya berapapun itu ya. Nah, apapun itu, jadi karena ini fungsinya E, ya pokoknya ada E pangkat X itu ada fungsi genap, maka saya bisa langsung, ya kita langsung pecah ya. Jadi min taingga sampai dengan 0, 0 sampai taingga ya, karena ini fungsi genap berarti 2 kalinya ya. Oke, berarti bagus sekali ya. Udah jeli berarti pengamatannya. Ya, udah paham sampai di sini? Paham Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada tambahan atau pertanyaan lain mungkin? Ya, berarti di sini sama ya. Harusnya sama sih. Nah, ini ya. Jadi di sini sama kan? Dari sini turun ke sini ya. Terus ini kenapa duanya hilang? Ini kan seper akar 2pi kali seper akar 2pi kan jadi seper 2pi, hilang akarnya. Terus ini karena saya pecah 2 jadinya seper 2pi kali 2 berarti seperti. Oke, kayaknya belum, masih ada enggak pertanyaan nih sebelum aku lanjut? Oke, belum ada ya kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita lanjut ke bagian kedua ya, teorema Parseval bagian 2. Tadi kan ada part 1, sekarang ada part 2. Nah, untuk bagian kedua ya ternyata ini simple sekali ya. Ini sama-sama simpelnya. Jadi normalisasi dari fx dx sama dengan normalisasi dari fk tilde dk ya. Nah, ini sama-sama dari min taingga sampai taingga ya. Nah, ini fungsinya di mana ya? Tentunya ada contoh soalnya. Ya, ini adalah perpindahan dari osilator harmonik teredam ya, sebagai fungsi waktu itu diberikan sebagai persamaan ini. Nah, carilah transformasi Fourier dari fungsi ini dan berikan interpretasi fisisnya dari teorema Parseval.
Nah, caranya sama, berarti kita tinggal mencari f omega tilde yang menggunakannya tadi itu, ya, yang ini, ya, menggunakan transformasi Fourier, ya, sama rumusnya, gitu. Terus, ya nanti ini teman-teman hitung. Nah ini ada sifat baru ya. Sin omega t itu sama dengan e pangkat i omega 0 t min e pangkat min i omega 0 t per 2i. Nah ini nanti teman-teman silahkan buktikan ya dari mana dapatnya, kemudian dapat seperti ini. Nah terus di sini ada interpretasi fisisnya. Itu f, jadi f omega, normalisasi f omega harusnya ada tilde, ya harusnya ada tilde. Itu adalah energi konten per unit frekuensi interval. Jadi spektrum energinya atau unit atau satuan atau energi per satuan interval frekuensi ya. Dimana kalau FT, normalisasi FT itu adalah proporsional itu sebanding dengan jumlahan dari energi kinetik dan potensial dari osilator. Ya sebenarnya bagian ini bisa di skip aja karena menurutku nggak mungkin bakal ditanyain sampai sini. Ya, terus apa fungsinya ini? Ya kalau misal teman-teman mau coba, ya nanti teman-teman masukkan untuk FT dan F omega tilde. Ya nanti teman-teman masukkan substitusi ke sini, ya nanti hasilnya ruas kiri dan ruas kanan sama. Ya itu teorema Parseval yang kedua. Ya seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Ya sebenarnya ini teorema Parseval ini banyak sekali ya kegunaannya ya. Apalagi di bagian teknik ada selain ini ada namanya konvolusi. Ya, aku lupa konvolusi itu apa ya. Nggak pernah diajarin juga. Ini penerapannya itu banyak banget. Ya, kalau di PPT-nya Pak Ari itu udah lengkap banget. Tapi kayaknya kita nggak bakal belajar sampai segitu banyak. Oke, ada pertanyaan mungkin di teorema ini? Oke, kayaknya belum ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bagian yang sangat menarik, ya, yaitu transformasi Laplace. Ya. Nah, ini kita tentunya akan melibatkan transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace ini apaan sih gitu? Ya, pokoknya kalau misalnya teman-teman ada SS-nya itu, FTE pangkat ST, terus ada L-nya, L besar, bla 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 bla. Ya, itu adalah transformasi Laplace ya. Ini tes suaraku masih masuk ya. Harusnya masuk ya. Suaraku. Masuk, Mas. Masuk ya, oke. Kita lanjut transformasi Laplace ya. Atau Laplace ya. Jadi ya ini ada S bar ini, F bar S, atau bisa juga dituliskan sebagai L besar, FT, atau FT saja cukup. Ya ini ada 3 macam notasi, tapi biasanya yang sering saya pakai itu adalah notasi yang kedua. Ya. Saya pakai itu yang kedua, aku ganti warna dulu. Nah ini biasanya yang sering dipakai, itu didefinisikan sebagai ini ya. Jadi integral dari 0 sampai tak hingga untuk FT E pangkat min ST DT. Ya, nah ini penting sekali ya, jangan sampai lupa ya. Kalau lupa ya banyak-banyak latihan supaya nggak lupa gitu. Nah terus di sini ada transformasi linear ya yang mengubah fungsi dari variabel T ke variabel S. Jadi fungsi tujuan dari transformasi Laplace itu adalah mengubah fungsi dari variabel T menjadi fungsi variabel S. Ya. Dan di sini sudah didefinisikan linear transformation. Jadi misalkan ada AF1T tambah BF2T, kita transformasikan dengan transformasi Laplace kan, jadinya adalah A transformasi F1E, kepleset. A L F1T tambah B L F2T sama dengan ya A F1S tambah B F2S. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita mengubah fungsi bervariabel T menjadi fungsi variabel S. Nah, terus gimana sih caranya gitu? Nah, ini ada contoh soalnya, ini sebagai pembuka. Jadi misalkan carilah transformasi Laplace dari fungsi. Ada 3 nih fungsinya, ada Ft sama dengan 1, Ft sama dengan E pangkat AT, dan Ft sama dengan T pangkat N. Dengan N dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi kita gunakan
integral ini, ya, integral 13,53. Ya, pertama untuk ft sama dengan 1, berarti gampang sekali ya. Berarti dari L1 sama dengan 0, integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST, karena ft-nya 1, E pangkat min ST dt ya. Ternyata hasilnya adalah 1/S. Ini harusnya teman-teman udah bisa menghitung gitu. Jika S lebih besar dari 0. Nah, ini kenapa kira-kira? Ada yang mau mencoba jawab nggak? Kenapa S-nya harus lebih besar dari 0? Ada yang tahu nggak kira-kira? Karena kalau S-nya kurang dari 0 itu menghasilkan E pangkat positif, Mas. Itu kan Oke. ada tak hingga, maka dia akan tak hingga. Oke, betul sekali. Oke, betul jawabannya ya. Jadi kita lihat dari sini ya. Oke, siapa tadi yang ngejawab? Saya, Mas. Oh, Fakih ya. Ya, biasa dipanggilnya Fakih atau Sudi atau apa? Fakih, Mas. Fakih ya, oke. Terima kasih udah bantu menjawab. Ya, betul sekali. Jadi dari sini ya, asal mulanya tuh dari sini. E pangkat min ST, ya. Ya, ini kan kita mau cari hasil integral tentunya dari 0 sampai dengan tak hingga. Tentunya kalau T-nya sama 0 ini tidak akan menjadi masalah. Ya. Tapi kalau kalau misalnya T-nya jadi tak hingga, ya tentunya ya kalau misalkan S-nya lebih besar dari 0, maka E pangkat ST-nya, E pangkat min ST tentu saja akan, ya pasti akan di bawah ya, karena pangkatnya akan negatif. Oke, berarti min ST itu lebih kecil dari 0. Tapi kalau S-nya lebih kecil dari 0, maka min ST itu akan lebih besar dari 0. Dan ini akan sangat berbahaya untuk yang tak hingga. Ya. Kalau disubstitusikan T sama dengan tak hingga. Kalau misalnya T sama dengan tak hingga, maka jadinya kalau misalnya E-nya pangkat min ST, ya ini akan menuju ke 0. Tapi kalau E pangkat ST akan menuju ke ya tak terdefinisi ya. Berarti E pangkat tak hingga kan mendekati tak hingga toh. Udah kita tulis tak hingga. Berarti tak hingga dikurangin min 1/s berarti kan tak hingga ya. Masa sih kita mau ngomongin transformasi Laplace tapi kita pun nggak bisa mendefinisikan hasilnya gitu kan, nggak bagus kan, nggak konkret ya. Makanya itu kita batasin untuk S lebih besar dari 0 ya, karena ada ini, ada faktor ini. Ya, oke, harapannya semuanya udah paham. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum aku lanjut. Oke, kayaknya belum ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang kedua, sekarang untuk fungsi E pangkat AT ya. Nah, kita tinggal substitusi, jadinya ada E pangkat A min S T dt ya. Ya, caranya sama. Nanti diperoleh seperti ini dan hasilnya 1/S min A. Untuk S lebih besar dari A ya, tentunya alasannya sama ya. Karena kalau misalnya S-nya lebih kecil dari A, maka A pangkat A min S itu jadinya positif ya. Kalau S-nya lebih kecil dari A, maka kalau E pangkat positif tadi untuk T-nya tak hingga ya, hasilnya tadi bisa berantakan ya. Di tadi pembuktian yang tadi, maka haruslah dibatasi bahwa S-nya lebih besar dari A supaya E pangkat negatif. E pangkat negatif tak hingga, gitu. Dan untuk yang ketiga, untuk soal yang ketiga kita substitusi T pangkat N. Ya, nanti teman-teman tinggal membuktikan saja, saya rasa ini sangat mudah ya. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, ini akan diperoleh suatu relasi rekursi. Fungsi rekursi itu ada fungsi yang fungsi di dalam fungsi ya, itu cara gampangnya. Jadi misalkan seperti ini ya, Sn, S itu sama dengan N per S, Sn min 1S. Jadi itu fungsi dalam fungsi. Jadi kalau misal teman-teman masuknya Sn min 1, berarti kan N per S, Sn min 2, gitu. Dan seterusnya. Jadi akan kali fungsi, mas. Fungsi di dalam fungsi, berarti nested function. Yaitu rekursi. Dia memanggil dirinya sendiri, gitu. Ya, jadi ya kita ketahui bahwa F0 itu 1/S, ya. Terus ya kita bisa dapatkan F1-nya. F1S itu 1/S kuadrat, ya. F2S-nya 2 faktorial per S pangkat 3 dan seterusnya hingga didapatkan
fungsi ini. Ya, jadi fns itu sama dengan n faktorial per s pangkat n plus 1. Ya, ini bisa dibuktikan dengan mudah ya. Ya. Nah, dari tiga hasil tadi, ya kita dapatkan definisi fungsi transformasi Laplace ya. Dan nanti selanjutnya hasil-hasil ini bisa kita gunakan untuk mempermudah perhitungan. Jadi kita nggak perlu lagi mengintegralkan satu-satu untuk fungsi yang ribet ya, fungsi yang agak susah misalnya seperti ini, kita nggak perlu menggunakan integral lagi, tapi kita bisa menggunakan fungsi-fungsi seperti ini dari definisi berikut ya. Dan sudah bukan saya sih yang rangkum ya. Nah, ini sudah ditunjukkan dalam bentuk tabel ya. Ini saya ambil dari buku Riley juga, saya tampilkan kembali di sini. Ya, ini sudah sangat lengkap ya, mulai dari C itu konstanta biasa ya. Konstanta biasa, hasilnya ini C per S, untuk C kali T pangkat N. Ya tadi ya, T pangkat N berarti kan N faktorial per S pangkat N plus 1, sin BT, cos BT. Nah, ini E pangkat AT, T pangkat N, E pangkat AT, sin hiperbolik, cos hiperbolik, E pangkat AT, sin, ya, dan seterusnya, tinggal dibaca. Ya. Nah, biasanya tuh yang dipakai tuh paling, ya biasanya cuma sampai sini, paling mentok. Soalnya kalau ini, yang di bawah ini sudah namanya fungsi delta Dirac. Ya. Delta Dirac. Kalau yang ini apa ya, aku lupa. Jadi ya biasanya teman-teman cuma ingat yang di atas nih. Nah, ini untuk S0 ya. S0 itu apa ya? Ini ya. Ya. Jadi kan harusnya untuk ini ya, S lebih besar dari S0 ya. Udah dikasih tahu tadi. Ya untuk FT-nya ada 1, berarti kan S-nya S0-nya 0. Untuk E pangkat AT S0-nya 0. Untuk S-nya S0-nya adalah A. Ya, ini ya, ini. Dan ya, seterusnya. Ini. Oke, ada pertanyaan? Mungkin sampai di sini. Kita udah cukup jelas. Oke, kayaknya belum ada ya. Oke, ini soalku masih masuk kan? Ya, aku sering-sering ngecek ya. Mas. Oke, jadi sekarang kita masuk ke contoh ya. Nah, mungkin teman-teman kemarin masih ada yang bingung di sini, kok dari sini dapat bagaimana sih gitu. Oke, sekarang ini soalnya. Carilah transformasi Laplace dari Fs sama dengan S plus 3 per S plus 1 ya. Berarti ini transformasi balik ya dari T. Kalau transformasi maju kan dari T ke S. Kalau transformasi balik berarti dari S ke T. Ya. Seperti itu. Nah, bentuk ini kan agak sedikit rumit ya. Sedangkan kita mau mencari ke bentuk-bentuk yang tertera di tabel ini gitu. Caranya gimana? Ya, salah satu caranya dengan memecah ini ya. Memecah pecahannya gitu. Nah, ini dari mana ya? Kenapa bisa S plus 3 per S kali S plus 1 bisa jadi seperti ini? Nah, ini materinya dari kalkulus 2 ya, tentang teknik pemisahan variabel, kalau nggak salah ingat ya namanya itu. Jadi ini sudah saya tuliskan kembali ya, nanti silakan teman-teman baca, harusnya ini mudah dimengerti ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, sekarang kita sudah dapatkan fungsi S tilde-nya seperti ini. Nah, kita sekarang dari tabel itu ya kita pilih mana yang relevan. Nah, yang relevan itu adalah yang pertama, yang ada C per S, ya, untuk yang pertama, untuk suku yang pertama, dan yang kelima, ya, fungsi kelima, yaitu seper S min A untuk yang suku kedua. Ya. Nah, jadi seperti ini, jadi FT sama dengan, transformasi balik berarti L pangkat min 1, ya, pangkat min 1, seterusnya, ya. Ini juga berlaku hukum transformasi linear, ya. Jadi ini konstanta, ya bisa koefisien tuh bisa ditarik keluar, jadinya 3 kali L pangkat min 1 super S min 2 kali L pangkat min 1 super S plus 1. Ya, dimana kalau untuk Fs ya, transformasi ini, maka kalau dibalik ya jadinya C ya, C per S jadi C gitu, berarti 3. Ya. Terus kalau ini ya, kalau untuk super S plus 1, berarti yang ini ya, berarti kan A-nya sama dengan berapa nih? Untuk S plus 1, A-nya sama dengan berapa?
A-nya sama dengan berapa ini? Halo? Untuk Min 1/s plus 1. 1. Ya, betul, min 1 ya. Ya, karena kita gunakan rumus yang kelima ya. Nah, ini. Nah, berarti A-nya min 1. Maka nanti hasil transformasi baliknya adalah E pangkat AT. Berarti E pangkat min T. Nah, ini. E pangkat min T. Ya, jangan lupa min 2-nya ya. Dan ini untuk S lebih besar dari 0. Ini jangan lupa syarat S-nya. Kenapa demikian? Ya karena kita bisa lihat dari sini ya. Nah, ini syaratnya untuk 1/S, S-nya lebih besar dari 0. Ya, kalau untuk ini, untuk 1/S plus 1, S-nya lebih besar dari A, A-nya min 1 ya. Jadi kalau ini digabung, berarti kita ambil yang S lebih besar dari 0. Ini jangan lupa ya, ini sangat penting. Ya. Nah, ini jawaban dari buku itu, sudah kita buktikan di sini. Oke, ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Oke, sepertinya belum ada ya. Waktu sisa 20 menit, ya harusnya cukup sih. Nah, ini tadi ya beberapa persamaan yang penting ya. Yang aku tadi sebut ada sin X bisa diubah jadi E pangkat sekian-sekian-sekian per 2I. Nah, ini. Jadi silakan nanti teman-teman diingat-ingat ya. Untuk sin X dan cos X, untuk sin hiperbolik X, cos hiperbolik X bisa diubah seperti itu. Ya, biasa bentuk-bentuk ini bisa sangat bermanfaat ya. Kalau mencari transformasi, apalagi misalnya teman-teman disuruh membuktikan ya, membuktikan dari mana sih, kenapa sin BT ini bisa jadi B per S kuadrat tambah B kuadrat. Nah, nanti teman-teman menggunakan bantuan ini ya, untuk mengubah jadi bentuk, karena akan membentuk integral, karena akan menggunakan fungsi integral ya. Tentunya kalau fungsi integral dari eksponen aja kan lebih mudah ya daripada sin H, sin cos H gitu. Ya, seperti itu. Dan ini untuk bilangan kompleks ya. Nah, ini ada konjugat ya tadi. Aku ngomongin konjugat ini udah dikasih tahu di sini ya. Aku spoiler lagi. Terus ini theta ada sudut terhadap X positif ya tan min 1 Y per X. Harusnya teman-teman udah paham. Ini teman-teman, ini adalah modulus ya, modulus. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk sifat-sifat transformasi Laplace ternyata ada banyak ya, bukan cuma penjumlahan, tapi ada juga turunan, ada integral, ada konvolusi, ada teorema initial value itu nilai awal ya, atau syarat awal, atau final value ya. Ternyata kita ya untuk matfis 2 kita hanya belajar sampai differentiation. Ada nggak dibahas sampai integration sebelumnya? Aku nanya dulu. Untuk buat memastikan, ada nggak sampai integration? Atau udah lupa ya? Ya, tapi harusnya sampai differentiation aja sih. Gitu. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Kita bahasnya differentiation aja, sampai differentiation aja. Tapi kalau misalnya besok ada ditambah lagi, ya tinggal kasih tahu aja gitu. Oke, ini suaraku masih kedengeran nggak? Masih Mas terdengar. Masih ya, oke. Nah, ini ini penyelesaian PDB dengan transformasi Laplace ya. Nah, jadi tadi kan kita sudah belajar cara mengerjakan ya, cara mencari transformasi Laplace menggunakan integral ya. Integralnya sama. Nah, bagaimana kalau untuk turunan pertama turunan pertama dari FT ya tentunya terhadap T ya, dF per dt. Ya hasilnya seperti ini ya. Jadi min F0 tambah S Fs bar. Ya, bisa bar atau bisa tilde ya, saya pakai tilde di sini. Ya, kemudian kita bisa cari juga untuk turunan kedua. Ya, ini sudah dijelaskan gimana caranya. Hasilnya ada S kuadrat Fs min SF0 min dF per dt untuk T sama dengan 0. Ya, sekali lagi untuk S lebih besar dari 0. Dan untuk transformasi Laplace untuk turunan ke N, itu diberikan dengan persamaan yang panjang ini ya. Ya, silahkan. Nah, di sini biasanya saya suka menuliskannya sebagai Y ya.
Fs itu kita tulis sebagai Y, itu untuk mempermudah saja ya, tidak ada maksud apa-apa. Ya karena kan kalau menulis Fs itu kayaknya capek ya, nggak membosankan juga, jadi kita pakai Y besar. Ya kebetulan Pak Ari juga pakai Y besar gitu. Ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke contoh soal. Ya contoh soalnya nih, ya, selesaikan persamaan diferensial berikut menggunakan transformasi Laplace. Ya, yang pertama dy per dt min y sama dengan 2e pangkat t untuk syarat awal y 0 itu sama dengan 3. Jadi y ketika t-nya sama dengan 0 itu adalah 3 ya. Nah, gimana caranya kita mengerjakan ini? Oke, kita tuliskan dulu persamaannya dy per dt min y sama dengan 2e pangkat t. Nah, terus kedua ruas kita Laplacein, kita transformasikan dengan transformasi Laplace ya. Jadi ini syarat linear, jadi L dy per dt min Ly sama dengan 2L E pangkat T. Nah, di L dy per dt kan tadi apa? Min Y0 plus SY besar ya. Dan Ly sendiri adalah Y besar. Ya. Ini ya, yang tuliskan di sini. Ya. Sama dengan 2 kali, nah, transformasi untuk transformasi Laplace dari E pangkat T, ya kita balik lagi ke sini. Ya E pangkat T. Berarti kan ini kita pakai yang ini ya, E pangkat AT dengan A-nya sama dengan 1. Berarti kan 1 per S min 1 ya. Nah ini 1 per S min 1 ya. Nah terus kita sederhanakan, tadi Y0 93 kita substitusi masuk. Terus SY min Y berarti S min 1 kali Y sama dengan 2 per S min 1. Ini tambah 3, terus sederhanakan ya, jadinya kita dapatkan bentuk pecahan Y sama dengan 3S min 1 per S pangkat S min 1 pangkat 2. Ya ini, karena ini kan dibagi ke sini. Nah, sampai di sini, ya kita akan menyederhanakan ini bentuk pecahan ini, ya supaya bisa kita selesaikan dengan salah satu dari bentuk di tabel ini. Ya, ya tentunya akan kita pakai itu yang ini ya, yang pertama yang E pangkat AT ini, jelas. Sama yang ini ya, S min A N pangkatnya ini ya, kita pakai yang ini. Yang ini sama yang ini. Nanti bisa dicek ya. Nah, untuk ini, nah ini jadinya kan, ya ini harusnya udah paham ya, kenapa saya ambil pendekatan ini, ya, karena supaya bisa dicoret dengan penyebutnya gitu. Ya kan ini 3 kali S min 1, berarti kan 3S min 3 plus 2 sama dengan 3S min 1. Nah, ini supaya kita bisa pecah jadi 3S min 1 per S min 1 kuadrat tambah 2 per S min 1 kuadrat ya, supaya bisa jadi seperti ini ya. Nah ini, terus habis itu kita transformasi balikkan semuanya ya. Hasilnya adalah YT ya, sama dengan 3, ini hasilnya adalah E pangkat T. Ini nanti saya akan cek di tabel. Yang ini 1 S min 1 kuadrat, ini hasilnya 2. Ini 2-nya dari sini ya. Tapi untuk yang transformasi baliknya adalah T pangkat T kali E pangkat T. Nanti silahkan dicek ya di tabelnya. Maka ini ada suku yang sama. Ini sebenarnya sampai sini juga silahkan. Tapi kalau mau lebih sederhana lagi, bisa E pangkat T 3 plus 2T. Ya, ini adalah penyelesaiannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, mungkin apakah udah ngantuk ya? Ya udah nggak apa-apa ya. Oke, kayaknya ini nanti ya, menurut saya tidak ada yang sulit ya, tinggal teman-teman banyak berlatih dan banyak-banyak tinggal mencocokkan tabel ya. Jadi nanti ketika ujian ya siapkan saja tabel itu ada di sebelah Anda gitu, supaya gampang ya, nggak perlu teman-teman buka-buka PDF atau scroll lagi gitu, pasti kan udah ada di siap sedia gitu senjatanya, buat menghemat waktu juga kan, apalagi kalau yang merasa kalau nulis itu lama gitu kan. Oke, berikutnya yang kedua yang B, ini d kuadrat y per dt kuadrat, turunan kedua, min y sama dengan 4e pangkat 2t, dan di sini ada dua syarat awal, y0 sama dengan 0, terus dy per dt untuk t sama dengan 0 ada 1 ya. Nah, saya sudah tuliskan di sini, saya meningkat saja dy per dt itu y dot
Ya, y dot ini turunan pertama terhadap waktu. Ini biasa dipakai juga di mekanika analitik ya. Kalau di fisika ya, kalau di geofis kayaknya nggak dapat ya mekanika 2. Ya, tapi ini bentuk ini ada gitu. Ya. Oke, L ya seperti biasa ya kita harus transformasi Laplace-kan kedua suku terlebih dahulu. Dan ini ya, ini sudah ada tadi di depan ya, yang ini. Ya tinggal saya tuliskan ulang di sini. Oke, min LY berarti Y besar sama dengan 4 per S min 2 ya. Ini dari transformasi Laplace ya. Silahkan dicek di tabel. Oke. Terus ini kita substitusi Y dot 0 1, Y0 nya 0, S kuadrat Y min Y. Ini jadinya nih Y S kuadrat min 1, terus ini 4 per S min 2 plus 1, terus ini Y sama dengan seper S kuadrat min 1, ini yang di sebelah ini jadinya S plus 2 per S min 2, ya. Dan di sini ya, jadi S plus 2 per S min 2 kali S kuadrat min 1 ini bisa jadi S plus 1, S min 1, sama dengan ini, kalau sudah dipisah. Nah, sekali lagi nih proof, silakan teman-teman buktikan kenapa bisa dapat seperti ini gitu. Dan ya seperti biasa kita transformasi balikkan semuanya dan nanti akan diperoleh seperti ini. Ya, 1/6 E pangkat min T, min 3/2 E pangkat T, plus 4/3 E pangkat 2T. Selesai ya, selesai. Dan di sini yang kurang apa ya? Oke, ya sudah ya, nggak ada yang kurang. Sebenarnya kalau mau disederhanain lagi bisa, cuman ya udahlah, biarin aja. Ya, nggak terlalu anu juga. Oke, ada pertanyaan mungkin? Sampai di sini, ada pertanyaan? Halo? Oke, udah sisa 14 orang ya, tadi 20 kalau nggak salah. Ya udah, nggak apa-apa, berarti memang udah malam ya, udah pengen istirahat gitu. Ya, wajar ya. Ya nggak apa-apa, nanti ada rekaman. Kalau yang mau istirahat silahkan. Oke, ada pertanyaan mungkin? Sebelum aku lanjut ke materi terakhir. Mungkin belum ada, Mas. Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, ini aku ada kasih bonus latihan soal. Ini dari soal tugasku tahun lalu. Nah, ini fungsi periodik. Terus ya membuktikan bahwa kalau jadi deret Fourier seperti ini. Terus teorema Parseval ya. Dan membuktikan. Terus ini ada lebih lanjut penggunaan transformasi Laplace. Ya silakan membuktikan ini jadi bahan latihan soal. Nah, ini transformasi Fourier ya. Ya, ini silahkan dicoba masing-masing ya. Kok ini bukan tugas, tapi ya kesadaran diri sendiri aja gitu. Kalau mau nilainya bagus gitu kan, mau supaya nggak usah ngambil nih 2 kali, capeknya 2 kali. Supaya sekali ngambil tuh bisa jos gitu, bagus. Harus banyak-banyak latihan, ya nggak ada jalan pintas. Oke, terakhir ya. Ini terkait integrating factor method. Ini sebenarnya, ini materi ini harusnya setelah UTS ya, tapi saya bingung juga kenapa dikasihnya sebelum gitu. Ya ini udah masuk ke penyelesaian PDB ya, jadi PDB atau persamaan diferensial biasa atau bahasa Inggrisnya ODE, Ordinary Differential Equation, itu bisa diselesaikan dengan banyak cara ya, salah satunya dengan transformasi Laplace ya. Ini ada salah satu cara lainnya ya. Nah, jadi ini adalah bentuk sederhana, bentuk normal dari differential equation, jadi dy per dx tambah axy sama dengan bx. Ya. Dengan ax dan bx itu fungsi kontinu. Ya, jadi pertama-tama kita sudah dapatkan ini fungsinya. Terus kita ambil integrating factor ya. Integrating factor ini pentingnya ya nanti akan dijelaskan di bawah ya. Jadi integrating factor ini ada e pangkat ax dx ya. Tinggal teman-teman hitung atau multiply the equation ya. Jadi ini persamaannya di atas, teman-teman kalikan kedua ruas dengan integrating factor. Ya, jadi seperti ini. Terus ya ini menggunakan rule using the product of chain rule and of differentiation. Jadi gunakan aturan rantai ya. Jadi ini kan ya ini
AX ini kan kirinya tetap, terus sebelah kanannya, ya ini BX ini dijadikan ini ya, ini apa ya, sebentar. Oh, sorry, yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu berarti kan ini D, ya berarti kan D per dx ya dikali sama E pangkat bla 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 kali Y, tambah sama E pangkat integral AX dx kali AX Y gitu. Ya, ini jadinya seperti ini, ya. Ini dihilangin ya. Ya, sebentar, aku lihat bahwa aku agak lupa. Terus integrasi, ya ini itu diintegralkan, terus didapatkan seperti ini. Terus dibagi dengan integrating factor, berarti ini bagi ke sini, ya dapatkan seperti ini. Ya memang agak sedikit ribet ya kalau nggak pakai contoh. Nah ini ada pembuktiannya ya. Tuh step 4 yang ini berarti ya. Yang tadi aku bingungin ya, ini pembuktiannya ada di sini. Oke, ya udah kita langsung ke contoh soal aja supaya nggak tambah pusing ya. Nah, jadi dicari find the solution of y dot sama dengan min 4y. Ya, aksen sama dengan min 4y. Berarti kan ini dy per dt sama dengan min 4y ya, atau dy per dt tambah 4y sama dengan 0. Oke, berarti kan yang jadi integrating factornya adalah yang ini ya, yang AXY ya, AXY-nya ada 4Y, berarti AX-nya adalah 4 ya, berarti kan E pangkat 4X. Nah itu. Terus kita kalikan kedua ruas dengan E pangkat 4X gitu. Ya. Terus kita bisa menuliskan kembali the left hand side, berarti ruas kiri sebagai berikut ya. dy pangkat x kali 4x kali dy per dt ya, tambah nih, oh ini dapat dari mana gitu kan ya. Jadi coba teman-teman nanti turunkan ini ya, nggak bisa nggak aku tuliskan di sini. Bayar dari sini kalau bisa kita coba kerjain ya, berarti dy per dx e pangkat 4x plus 4x kali y itu sama dengan, berarti kan ini kiri berarti 4 E pangkat 4x y tambah yang kanan ya, berarti kan E pangkat 4x dy per dx ya. Kalau kita keluarin 4x-nya, jadinya adalah ini adalah 4y tambah dy per dx. Nah, jadi seperti ini. Ya, itu ya asal mulanya gitu. Kayak kenapa bisa dapat seperti ini. Ini kekecilan. Oke, ya seperti itu. Terus integrasikan, berarti ya udah, berarti kan ini terhadap dx ini kita integrasikan, jadinya 0. E pangkat 4xy itu sama dengan c. Terus kita bagi deh, kita kan carinya y sama dengan sesuatu. Berarti kan y sama dengan c kali e pangkat min 4x. Ya. Terus another example, jadi ini waktunya juga sudah habis. Ya, cari solusinya itu dy min 2y sama dengan x, dy per dx min 2y sama dengan x, berarti seperti tadi, integrating factornya ada e pangkat integral min 2 ya, karena ax-nya ada min 2, jadi e pangkat min 2x, seperti biasa, kalikan kedua ruas dengan e pangkat min 2x, kemudian ruas kiri jadi seperti ini, ya. Terus ini integrasikan, ya. Berarti ini D, ini aku tambahin dikit, berarti ini kan jadinya adalah D E pangkat min 2xy sama dengan X E pangkat min 2x dx ya. Kita integralkan keduanya. Nah yang kanan jadi seperti ini, yang kiri jadi ini ya, seperti itu. Terus kita bagi, karena ini kita butuh Y sama dengan sekian, berarti ini tinggal bagi sama E pangkat min 2x tuh setiap sisi, setiap ruas ya. Saya seperti ini. Nah ini third example, silahkan diperhatiin aja ya. Nah mungkin besok ketika udah lebih cerah pikirannya gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri?
Ada pertanyaan? Oke, kayaknya belum ada. Kok aku salah tekan? Aku menekan ini. Oke, karena tadi kita udah memulai dengan doa, marilah kita tutup ya dengan doa juga. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, sekali lagi terima kasih udah menyempatkan dirinya untuk hadir di tutorial. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan bermanfaat. UTS sudah tinggal seminggu lagi ya, bahkan kurang ya. Oke, itu saja ya. Selamat belajar dan selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan. Ya, selamat malam. Udah boleh meninggalkan rumah. Makasih, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih Sama-sama. banyak, Mas.